Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Bapak NC, Maxi Yuvier, Steven, Stefili Mardiana, Valencia, Verina Melia, dan Vincent Ki. Materi yang akan kita bahas pertama-tama adalah mengenai pengertian dasar sakramen. Sakramen berasal dari kata Yunani yaitu mysterion yang dijabarkan dengan kata mysterium dan sacramentum. Sacramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan yang disebut sebagai misterium. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri atau misterium kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia atau misteri keselamatan ini tak lain adalah Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Singkat kata, sakramen yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu forma yang artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, dan materia yang artinya tanda atau tindakan tertentu yang kelihatan. Makna dari sakramen adalah satu, sakramen adalah lambang atau simbol. Yang kedua, sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Yang ketiga, sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Sakramen dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sakramen inisiasi, di mana di dalamnya terdapat sakramen baptis, sakramen krisma atau penguatan, dan sakramen ekaristi. Yang kedua terdapat sakramen penyembuhan, di mana di dalamnya terdapat sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Yang ketiga adalah sakramen panggilan, di mana di dalamnya terdapat sakramen perkawinan, atau di dalamnya kita disuruh untuk hidup berkeluarga, dan sakramen imamat, di mana untuk hidup untuk selibat. Sakramen pertama yang akan kita bahas adalah sakramen baptis. Dasar sakramen baptis dalam kitab suci terdapat dalam Injil Matius 28 ayat 19, yaitu, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Forma atau rumusan kata-kata dalam sakramen baptis adalah, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Materi yang ada dalam sakramen baptis adalah air, dan pelayan sakramen baptis adalah uskup, imam, dan jika dalam keadaan darurat, yang akan melayani sakramen ini adalah kaum awam. Rahmat yang diperoleh dari sakramen baptis adalah dibebaskan dari dosa asal dan diampuni dosa pribadinya, menjadi anggota gereja secara penuh, dan yang terakhir menerima materai kekal. Setelah menerima sakramen baptis ini, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh umat. Yang pertama, menjaga kesucian dirinya agar tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, berusaha meningkatkan kehidupan imannya dengan aktif dalam kegiatan doa dan pendalaman iman. Yang ketiga, ikut serta dalam tugas perutusan gereja yaitu mewartakan kerajaan Allah. Untuk sakramen berikutnya akan dijelaskan oleh Stefili. Saya Stefan Mardiana dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan bagian selanjutnya yaitu sakramen ekaristi. Dasar dari sakramen ekaristi dalam kitab suci dapat dilihat dari Matius 26 ayat 26 sampai 28 yang berisi, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Rumusan-rumusan kata dalam sakramen ekaristi itu, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi kenangan aku." Dan juga, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Materi yang digunakan dalam sakramen ekaristi adalah roti dan anggur.
dan pelayan yang membantu melakukan sakramen Ekaristi adalah uskup dan imam. Ada rahmat yang diterima dalam sakramen Ekaristi, yaitu mempersatukan kembali antara umat dan Kristus dan memperbarui kehidupan anugerah yang diterima dalam sakramen pembaptisan. Selanjutnya adalah konsekuensi yang diterima saat menerima sakramen Ekaristi, yaitu yang pertama, melibatkan diri pada pelayan sekitar altar. Yang kedua, memperdalam penghayatan imannya dalam interaksi dengan sesama umat beriman. Yang ketiga, mengambil bagian dalam tugas gereja. Perkenalkan, nama saya NC. Saya akan menjelaskan tentang sakramen Krisma. Dasar sakramen Krisma dalam kitab suci. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Forma atau rumusan kata-kata. Semoga dimeterai oleh karunia Allah Roh Kudus. Materi, penumpangan tangan dan pengurapan minyak krisma pada dahi. Pelayan yang terdapat dalam sakramen krisma ada dua. 1. Uskup. 2. Imam dengan otorisasi. Rahmat yang diterima dalam sakramen krisma ada 3, yaitu menjadikan kita sungguh anak Allah, menyatukan lebih teguh dengan Kristus, menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Konsekuensi menerima sakramen krisma. 1. Bertanggung jawab menjadi saksi Kristus baik dalam gereja dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. 2. Berpartisipasi aktif dalam memajukan serta mengembangkan karya-karya pelayanan yang dibutuhkan gereja. Nama saya Max Yuvier, kelas 11 IPS 1. Sakramen Tobat. Dasar sakramen tobat dalam kitab suci ialah, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes 20 ayat 21-23. Forma atau rumusan kata-kata sakramen tobat. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa dan berkat pelayanan gereja. Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Materi, umat beriman mengakukan menyesal atas dosa-dosanya serta berniat untuk memperbaiki diri. Pelayan, uskup, dan imam. Rahmat yang didapatkan dari sakramen tobat. Mendapatkan pengampunan dari Allah, memulihkan hubungan kita dengan Allah, menikmati kedamaian. Selanjutnya adalah konsekuensi menerima sakramen tobat. 1. Menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. 2. Berusaha untuk menghindari melakukan perbuatan berdosa. 3. Menjadikan ajaran Kristus sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nama saya Fenunki dari 11 IPS 1. Dan bagian yang akan saya jelaskan adalah sakramen pengurapan orang sakit. Dasar sakramen pengurapan orang sakit dalam kitab suci berbunyi, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari imam akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Forma atau rumusan kata-kata sakramen pengurapan orang sakit adalah, semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus.
Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara dari dalam rahmat-Nya. Materi dari sakramen pengurapan orang sakit adalah minyak orang sakit, atau oleum infimorum. Pelayan dari sakramen pengurapan sakit adalah uskup dan imam. Dan rahmat dari sakramen pengurapan orang sakit adalah yang pertama memberi rasa damai dan penghiburan. Kedua, sebagai pengampunan dosa. Ketiga, sebagai persatuan dengan sengsara Kristus. Dan keempat, memberikan kesempatan kesembuhan rohani bagi orang sakit. Konsekuensi dari menerima sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama adalah bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai dalam segala hal yang dialami. Yang kedua adalah memperdalam iman kepada Allah dengan cara membaca kitab suci dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Sekian dari sakramen pengurapan orang sakit, dan selanjutnya adalah sakramen perkawinan yang akan dijelaskan oleh Verina. Nama saya Verina Amelia, saya akan menjelaskan tentang sakramen perkawinan. Dasar sakramen perkawinan dalam kitab suci. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5-6. Forma atau rumusan kata-kata. Di hadapan imam dan para saksi, saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa yang hadir di sini sejak saat ini menjadi istri atau suami saya. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam untung dan malang. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Materi. Pemberian diri yang bebas tanpa paksaan dari pasangan tersebut. Pelayan ada uskup, imam, dan 2 saksi. Rahmat yang pertama menjadi tanda hubungan kasih Kristus terhadap umatnya. Yang kedua, keluarga sebagai gereja mini. Lalu konsekuensi menerima sakramen perkawinan. Yang pertama, ikut serta dalam karya Allah atau penciptaan. Yang kedua, harus menerima kelahiran anak dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, bukan sebagai beban, sebab anak adalah karunia Allah. Yang ketiga, mengupayakan pendidikan yang utuh dan menyeluruh bagi anak-anak, karena orang tualah pendidik pertama dan utama. Nama saya Felicia dan saya akan menjelaskan tentang sakramen imamat. Dasar sakramen imamat dalam kitab suci adalah jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 1 Timotius 4 ayat 14. Forma atau rumusan kata-kata sakramen imamat. Berikanlah, kami mohon, Bapa yang Maha Kuasa kepada hamba-hambamu ini. Martabat imamat perbaharuilah dalam hati mereka roh kekudusan. Semoga mereka diberi tugas derajat kedua yang diterima daripadamu, ya Allah, dan mengajarkan kewajiban moral dengan teladan hidup mereka. Doa tabisan. Materi dari sakramen imamat adalah penumpangan tangan oleh uskup. Pelayan sakramen imamat adalah uskup. Rahmat dari sakramen imamat adalah penambahan rahmat pengudusan, rahmat sakramental, dan karakter di jiwa. Memberi tanda rohani yang tidak terhapus. Konsekuensi menerima sakramen imamat adalah 1. Melanjutkan tugas Kristus sebagai iman, nabi, dan raja. 2. Bertindak sebagai wali Kristus. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Terdapat 7 sakramen dalam gereja Katolik, yaitu baptis, ekaristi, krisma, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imamat. Asal dari semua sakramen adalah Yesus sendiri sebagai pengantara Allah dan manusia. Ketujuh sakramen tersebut tidak wajib diterimakan oleh orang Katolik karena terdapat sebagian orang yang memilih untuk hidup berkeluarga atau perkawinan, dan sebagiannya lagi memilih untuk menjadi imam atau imamat. Sekian dari kami, terima kasih.